Halo teman-teman pembelajar, selamat datang di video pembelajaran statistika bersama Stacy. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu median atau nilai tengah. Jadi, pastikan kalian untuk tetap fokus dan siap untuk belajar. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sekarang, kita akan belajar tentang cara mencari median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jika jumlah datanya ganjil, median adalah angka yang berada tepat di tengah, dan jika jumlah datanya genap, maka median adalah rata-rata dari dua angka yang ada di tengah. Oke, contohnya seperti berikut. Median atau nilai tengah pada data tunggal, jika banyaknya data berjumlah ganjil. Oke, di sini kita punya 11 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita bagi 2, 5 data di sebelah kiri, kemudian 5 data di sebelah kanan, maka data di tengah itulah yang merupakan mediannya. Contohnya, berikut adalah data usia dari 11 orang remaja. Ada 14 tahun, 14 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 15 tahun, 15 tahun, 15 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 16 tahun, 16 tahun. Kemudian kita bagi data untuk 5 data pertama, kemudian 5 data kedua. Nah, data yang di tengah inilah yang kita sebut sebagai mediannya. Jika banyaknya data itu genap, kita bagi datanya menjadi 5 bagian sama besar. Kemudian untuk mediannya, kita gunakan rumus banyaknya data ditambah 1/2 untuk mencari nilai tengahnya. Yaitu 10 ditambah 11 dibagi 2, yaitu 11 bagi 2, sehingga nilai mediannya terletak pada 5,5 atau di antara data ke-5 dan data ke-6. Contohnya, kita gunakan data usia dari 10 orang remaja. Nah, kita bagi datanya menjadi 5 data sama besar, kemudian untuk nilai mediannya, kita jumlahkan 14, ditambah 15, kemudian dibagi dengan 2, hasilnya 14,5. Maka median dari data yang ada yaitu 14,5. Untuk median, data berkelompok merupakan jenis data median yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan telah dikelompokkan dalam kelas interval secara matematis. Dalam menghitung median data berkelompok, kita harus mencari beberapa poin penting, yaitu tepi bawah kelas median, banyaknya data, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi kelas median, dan panjang kelas. Untuk data berkelompok yang dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita gunakan rumus ME atau median sama dengan TB tambah N/2 kurang FK per F kali P. Di mana ME tadi adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, kemudian N adalah banyaknya data, di mana N/2 adalah letak kelas median, kemudian FK artinya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini merupakan frekuensi sebelum kelas median. Kemudian ada F, yaitu frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Oke, kita langsung saja. Untuk contoh, tentukan nilai median dari tabel distribusi berikut. Langkah pertama yaitu kita perlu tentukan dulu frekuensi kumulatif dari data berkelompok yang ada. Caranya, 2 kita jumlahkan dengan frekuensi sebelumnya, di mana 2 adalah frekuensi kelas pertama, maka ditanya 2. Kemudian kita jumlahkan 2 dengan 3, hasilnya 5. Kemudian kita jumlahkan 5 dengan 5, yaitu hasilnya 10. Kemudian kita jumlahkan 10 dari frekuensi kumulatif kelas ketiga ini, kita jumlahkan dengan frekuensi kelas keempat, yaitu 13.
Hasilnya kita taruh di frekuensi kumulatif untuk kelas keempat, yaitu 23. Seterusnya, jadi maksud dari frekuensi kumulatif ini adalah untuk menggambarkan distribusi data dengan menunjukkan jumlah data yang masuk dalam setiap kelas atau interval, serta jumlah data yang masuk ke dalam semua kelas atau interval sebelumnya. Oke, mana nantinya frekuensi kumulatif pada kelas ke-7 itu nilainya harus sama dengan jumlah frekuensi dari data yang ada. Sekarang kita akan menentukan nilai median dari tabel distribusi yang ada. Rumus median data berkelompok yaitu tepi bawah kelas median ditambah banyaknya data dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas interval. Untuk mengetahui di mana letak kelas mediannya, kita bagi banyaknya data dengan 2. Banyaknya data yaitu 80 dibagi dengan 2 sehingga letak kelas mediannya berada pada data ke-40. Karena letak kelas median berada pada data ke-40, maka kita perhatikan pada tabel frekuensi kumulatif yang ada. Letak kelas median pada data ke-40, maka kita lihat penyebaran data ke-40 diperkirakan ada pada kelas ke-5. Sehingga letak kelas mediannya itu berada pada kelas ke-5 dengan tepi bawah kelas mediannya yaitu 71 dikurangi 0,5 sehingga kita dapatkan tepi bawah kelas median yaitu 70,5. Selanjutnya, untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya di kelas ke-5, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau FK-nya adalah 23. Untuk frekuensi kelas mediannya yaitu 24, sehingga nilai F-nya 24. Untuk menghitung panjang interval kelasnya, kita kurangi tepi atas kelas median dengan tepi bawah kelas median, yaitu 80,5 dikurangi 70,5, yaitu 10. Oke, setelah kita dapatkan data-data yang ada, kita substitusikan ke dalam rumus sehingga tepi bawah kelas mediannya kita ganti dengan 70,5. Ditambah dengan N per 2 yaitu 80 dibagi 2, 40 dikurangi dengan FK-nya. FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median 23 dibagi dengan frekuensi dari kelas median yaitu 24 dikali dengan panjangnya interval kelas yaitu 10. Oke, setelah itu kita dapatkan 70,5 ditambah 40 kurang 23 itu kan 17, sehingga 70,5 ditambah 17 per 24 dikali 10. Oke, hasil dari 17 dibagi 24 yaitu 0,70833 dikali dengan 10. Hasilnya 7,0833 sehingga nilai mediannya 70,5 ditambah 7,0833 sehingga nilai median dari data yang ada yaitu 77,58. Oke, sekian penjelasan tentang cara menentukan median pada data tunggal dan data berkelompok. Semoga teman-teman dapat memahami konsep ini dengan baik. Jangan lupa berlatih untuk menemukan nilai median atau nilai tengah pada suatu data sendiri. Terima kasih telah menonton video ini.